Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Teman-teman sekalian, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang garis iman hak. Jadi garis iman hak itu adalah merupakan satu garis perjalanan hidup yang terdiri dari dua tahap. Sami'na, satu persiapan dan pembinaan iman, dan tahap keduanya atokna, satu perwujudan iman. Untuk sami'na, satu pembinaan iman, ini dijelaskan oleh surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 193, yaitu Rabbana innana sami'na munadiyay yunadi lil iman. Wahai pembimbing kami, Rabbana, ini doa para mukmin ya, pernyataan para mukmin hak. Wahai pembimbing kami, sesungguhnya kami telah mendengar, dalam arti menanggapi apa? Mendengar apa? Munadian, suatu ajakan atau seruan, yunadi lil iman, yang menyeruku untuk mencapai iman. Yaitu seruannya, ini kalimat langsung, yaitu an aminu birabbikum. Hendaknya kalian hidup berpandangan dan bersikap dengan ajaran pembimbing kalian. Hendaknya kalian beriman dengan pembimbing hidup kalian. Arti beriman dengan pembimbing hidup adalah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran pembimbing hidup kalian. Maka kami menjawab fa'amanna. Maka mereka menjawab, kami menyatakan mau hidup berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah tersebut. Doa mereka selanjutnya, Rabbana, wahai pembimbing kami, faghfir lana, rombaklah hidup kami dengan ajaran Anda, dzunubana, dari berbagai kesalahan hidup kami, wa kafir, dan negatifkanlah kami, wa kafir anna sayyiatina, dari kejahatan-kejahatan diri kami, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami, sempurnakanlah hidup kami menyertai orang-orang yang disebut dengan abror. Jadi siapa abror ini? Abror ini adalah orang-orang yang memperjuangkan tegaknya kehidupan nur, yaitu yang terdiri dari para rasul, para nabi, para syuhada, dan para pendukung-pendukung sunnah rasul. Jadi doa mereka, wa tawaffana ma'al abror, sebagai jawaban terhadap perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam rangka memperjuangkan tegaknya dinul Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak hanya diterjemahkan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, tidak cukup begitu ya. Tetapi janganlah kamu menghabiskan umur kecuali dalam rangka menegakkan dinul Islam. Seruannya bagaimana? An aminu birabbikum, ini sebagai seruan Allah kepada manusia melalui para nabi. Konkretnya dijelaskan di surat An-Nisa ayat 103. Ya, ini penjelasan secara umum, ini konkretnya. Bagaimana Allah menyeru manusia untuk hidup dengan ajarannya. Surat Ali Imran ayat 103 menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dimaksud dengan tali Allah apa? Ajaran Allah. Jadi ajaran Allah ini ibarat tali yang dijulurkan oleh Allah dari langit. Kemudian manusia disuruh berpegang teguh dengan tali tersebut, karena dalam perjalanan manusia ke depan akan menjumpai jurang kehancuran. Yang tidak punya pegangan, maka dia akan masuk jurang. Tetapi yang punya pegangan, yaitu pedoman hidup dengan ajaran Allah, dia akan selamat dari jurang kehancuran, selamat ke tebing di
di depannya. Jadi kalau yang tidak mempunyai tali pegangan yang kokoh, dia akan hancur, akan binasa. Maka ini Allah mengulurkan tali berupa ajaran. Ini undangan bukan? Undangan dari Allah supaya manusia selamat dari kehancuran. Manusia, ini kamu akan menghadapi satu zaman atau suatu masa yang akan membinasakan kalian. Kecuali kalau kalian mau berpegang teguh dengan ajaran Allah, kalian akan bisa selamat dari kehancuran tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wahai manusia, berpegang teguhlah kalian dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran konkretnya, secara totalitas. Jadi perintahnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah secara totalitas. Wala tafarroku, jangan kalian meninggalkan ajaran Allah, malah ngambil ajaran-ajaran lain yang membuat kenyataan hidup kalian menjadi pecah belah. Jadi di sini akibat dari berpegang teguh dengan ajaran Allah ini bersatu, ya, disuruh bersatu dengan ajaran Allah. Jangan meninggalkan ajaran Allah yang membuat kalian menjadi pecah belah, bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, arti bercerai-berai ya berpecah belah. Akibat dari hidup menurut selain ajaran Allah. Jadi bersatu itu akibat, bercerai-berai juga akibat. Penyebabnya bersatu apa? Kalau manusia mau berpegang teguh dengan ajaran Allah, hidup menurut ajaran Allah, akan bersatu. Nah, bercerai-berai, pecah belah juga akibat. Penyebabnya apa? Karena hidup dengan ajaran-ajaran yang bertolak belakang, ya, yang saling tumpang tindih. Kemudian Allah mengingatkan manusia dengan ayat wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian semuanya terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ini sebenarnya berbicaranya dengan masyarakat abad ke-7 ketika Nabi Muhammad masih sugeng, masih hidup. Allah berbicara kepada mereka supaya mereka mengingat sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa nikmat Allah itu? Yaitu idz kuntum a'daan. Ketika itu sebelum turunnya Quran, kenyataan hidup kalian adalah dalam keadaan saling musuhan, saling tindas menindas, saling baku hantam. Ba'dzukum li ba'dzin aduwwun. Sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, dengan turunnya Al-Qur'an, dengan diajarkannya Al-Qur'an oleh Nabi Muhammad, maka bangsa yang tadinya saling menjajah, saling menindas, saling menyerang, saling berebut itu akhirnya jinak hatinya. Fa'allafa baina qulubikum. Kami jinakkan hati kalian dengan Al-Qur'an, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kami jadikan kalian menjadi bersaudara. Dengan Al-Qur'an itu Allah mengantarkan bangsa Arab menjadi bersatu, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ketika itu sebelum turunnya Al-Qur'an, kehidupan kalian sudah berada di tepi jurang neraka, di tepi jurang kehancuran. Ini diistilahkan dengan ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kemudian dengan Al-Qur'an kami selamatkan kalian dari kehancuran itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian pembuktian atau ayat-ayatnya la'allahum tahtadun, dengan harapan kalian mau mengambil Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kalian. Ini gambaran bagi mereka yang tadinya pecah belah, setelah mau sami'na, mau hidup menurut ajaran Allah, kemudian bisa membangun atau mencapai kehidupan
bersatu, kehidupan yang indah. Nah, berarti mereka itu ada proses sami'na, ya. Setelah itu atokna. Atoknanya sebagai satu perwujudan iman itu digambarkan oleh surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Ini ibarat lambang yang mempunyai rumusan-rumusan tertentu. Begitu Alif Lam Mim dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya. Dzalika di sini kemana? Ke Alif Lam Mim sebagai lambang dari Al-Kitabu. Alif Lam Mim adalah lambang dari satu kitab yang la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Ini adalah merupakan pedoman bagi orang-orang yang ingin mencapai muttaqin. Jadi nanti Alif Lam Mim ini kalau digambarkan akan menggambarkan begini. Alif Lam Mim. Ini ajaran Allah, Quran kepada manusia, ini tujuan yang harus dicapai oleh manusia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian ini ada garis yang menghubungkan dari lam ke mim sebagai petunjuk Allah. Alif lam mim ini adalah lambang dari hudan, pedoman hidup dari Allah, yaitu Al-Quran. Kalau ingin mencapai hasanah fid dunya wal akhirah, alif lam mim lambangnya. Jadi begini, Alif Lam Mim, ya. Nah, itu Alif Lam Mim itu mengingatkan Allah sebagai pencipta, pengajar, memberi pelajaran, ajaran kepada manusia untuk mencapai satu tujuan hidup agung, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Nah, jadi kitab inilah yang dijamin oleh Allah mampu mengantarkan manusia mencapai muttaqin. Muttaqin ini siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ialah orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Quran sebagai suatu ilmu yang menjelaskan tentang yang gaib. Yang gaib adalah masa lalu dan masa depan. Semua masa lalu oleh Al-Quran diceritakan, kan yang gaib udah nggak ada kenyataannya lagi, tapi oleh Al-Quran dibongkar semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diceritakan oleh Quran. Masa depan yang belum terjadi juga diceritakan oleh Al-Quran sebagai berita gaib. Sebagai wujud dari pandangan dan sikap hidupnya dengan Quran itu, wa yuqimunas shalah. Mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat sebagai suatu pembinaan iman. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mengorbankan, membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Untuk apa? Untuk menegakkan kehidupan hasanah tersebut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ialah muttaqin, ialah orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang telah diturunkan kepada Anda Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, yang sama dengan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Anda. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kalau bahasa Indonesia, hum yuqinuna bil akhirah, dan mereka meyakini tercapainya tujuan akhir fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang ala hudam mir rabbihim, hidup menurut petunjuk dari pembimbing hidup mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah pemenang kehidupan, muflihun. Jadi kalau ingin menjadi pemenang kehidupan, berjalanlah di jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Laksanakan sami'na, satu persiapan dan pembinaan iman, dan setelah itu atokna, wujudkan iman ke dalam perilaku, baik dalam skala pribadi, rumah tangga maupun masyarakat. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang garis iman hak. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana secara teknis pelaksanaan dari
sami'na pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.